Bear and Star. Halo sobat penonton, kali ini aku akan nunjukin bor yang aku barusan beli. Ini mini drill. Nah, ini aku beli di e-commerce. Nah, ada sedikit kekecewaan, bukan sedikit ya, kekecewaan dari beli bor ini. Ini akan kutunjukkan bagaimana kinerja dari drill ini. Aku pasang dulu ya. Untuk ininya pemotong resin, ini untuk memotong plastik. Aku akan contohin untuk memotong plastik. Kencengin dulu. Oke, udah. Aku cari dulu bahan untuk yang dipotong. Oke, ini kita coba potong ini ya. Capit kita potong. Nah, kekecewaanku ini sobat, karena belum lama dipakai udah mati duluan. Harganya juga lumayan, nggak terlalu murah. Kalau udah kayak gini mana bisa dipakai. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membongkar, ingin tahu isinya kayak gimana ya. Nah, ini kemarin aku udah coba juga ganti dengan baterai vape yang bisa dipakai. Itu Sony VTC 6, ini berhubungan 6 ya. Jadi cuman sampai mentok 10 atau 15 ampere gitu. Nah, ini udah aku ganti, tapi masih tetap sobat. Ini masih tetap nggak bisa dipakai. Nah, dia berhenti nih. Nah, kemungkinan ini seperti kayak ada rangkaian protektornya gitu ya. Itu ngeprotek biar agar si baterainya tidak rusak. Jadi dia memutus arusnya gitu. Mari kita lihat apakah motornya atau mesinnya yang kurang bagus. Kita oprek ya bareng-bareng. Untuk percobaan pertama kita akan merakit sebuah BMS 2S ya. Tapi BMS ini bukan tipe burst ya. Harusnya BMS yang dipakai untuk drill itu tipe burst. Tapi ya kita coba dulu aja. Terus untuk pemasangannya BMS-nya itu seri. Kemudian voltasenya yang akan didapat sekitar 7,4 dan bisa sampai 8,4 ya. Untuk spesifikasi BMS-nya ini harusnya bisa sampai 8 ampere. Nah, kita coba rakit dulu untuk BMS-nya. Oke, BMS-nya sudah terakit ya. Di sini aku menggunakan power support. Terus kita akan mengetes motornya terlebih dahulu. Ini udah aku ambil kapasitor elko dari rangkaian aslinya. Terus di sini menggunakan jack power baterai biar lebih aman ya, biar nggak jadi konsleting. Kita ambil lavvo dulu ya buat ngecek tegangannya, apakah BMS-nya sudah sesuai atau belum. Oh ya, untuk BMS-nya ini biasanya minta diaktifin gitu ya. Jadi dia perlu kayak di charge, di trigger buat ngaktifin BMS-nya. Ini kita cek dulu ya untuk tegangannya. Oke, ini sudah 8 volt ya. Berarti udah terpasang dengan baik. Mari kita coba untuk menghidupkan motornya ya.
Ini awalnya aku harus cabut dulu agar nggak langsung hidup gitu si motornya. Tutup kursinya. Oke, kita konekin jacknya, lalu kita tancepin ke project board. Nah ini guys, dia kalau dipegang gitu ya kenceng banget gitu sih. Nah ini, oh panas. Iya gitu. Nah ini aku mau coba dengan rangkaian BWM ya, buat bisa diatur kecepatannya. Ini BWM nya guys, kalian bisa dapetin di e-commerce ya. Ini motornya udah aku sambung dengan kabel-kabel. Terus untuk pemasangannya ini simple aja ya, kita bisa lihat di balik BWM modulnya. Oke, kita rakit dulu ya. Kita pasang baterainya. Oke, lalu kita coba hidupkan ya. Nah ini putaran sedikit udah sangat kenceng. Nah sebenarnya kita perlu tahu juga ya untuk spesifikasi motornya gimana, tapi nggak ada tulisannya tuh di motornya. Ini coba kalian dengarkan. Ini sedikit banget muter, potensionya itu udah kenceng banget. Sepertinya spek untuk motornya ini nggak terlalu gede memang ya. Lalu untuk elko yang dipasang paralel yang warna hitam ada kabelnya itu nggak butuh ya, karena kita udah ada elko di rangkaian PWM nya. Ini kita coba tes untuk torsinya ya. Ini udah oke, tidak seperti bawaannya. Mari kita coba untuk memotong sesuatu ya. Kita hidupkan dulu pelan. Kita coba untuk memotong plastik ini ya, dengan putaran pelan dulu. Tangannya kurang kenceng, sorry. Ntar ya. Nah ini sudah oke. Ini tidak seperti awal bawaannya ya. Loh. Ini lepas ya. Ini sudah aku matiin ya, udah aku putar ke mentok kiri tapi belum mati. Kita cabut dulu bentar. Kita cabut dulu untuk tegangannya ya. Powernya kita cabut. Tadi kayaknya ini ya, di tengah-tengah pemotongan itu terdengar suara dia itu lebih kenceng gitu, tambah kenceng. Nah ini apakah baik-baik aja ya untuk rangkaiannya. Kita ini ya tes, lihat dulu apa ada yang panas. Kita tes dulu, lihat cek ya, tapi so far kelihatan aman. Ini tadi cuman sempat lepas aja sih mata bor grindernya, tapi tadi udah kenceng, harusnya udah aku kencengin juga, tapi memang sistem locknya itu yang kurang sih. Nah ini kita tadi udah coba untuk matiin ya, tapi tetap nggak ngaruh.
ke motornya, ke alatnya itu nggak matiin juga. Untuk spesifikasi PWM-nya ini tegangan kerjanya itu di range 4,5 sampai 35 volt, ampernya sampai 5 ampere ya. Kita coba dulu ya, tanpa PWM dulu ya. Kita coba troubleshoot apa yang ini, kendalanya di mana gitu. Apakah di BMS baterainya atau PWM-nya. Ini aku udah pasang switch ya buat on off, jadi biar nggak langsung hidup. Coba. Nah, ini putarannya cuma di awal ketika motornya hidup. Ini kemungkinan bisa BMS nya ya, yang sistem protect-nya itu udah sensitif, karena mungkin tadi yang tiba-tiba kenceng itu ada lonjakan. Kita coba cek untuk voltasenya. Oke, plus ini min. Nah, untuk voltasenya aman ya. Untuk voltase dari BMS nya keluar, jadi tegangannya aman. Tapi untuk sistem protectnya kita perlu cek juga. Oke, ini tadi aku udah beberapa ini ya, percobaan untuk si PWM nya. Nah, ternyata si BMS nya ini sudah nge-cut off ketika ada arus yang berjalan, jadi dia udah kayak terlalu sensitif gitu ya. Sudah aku coba ganti elko juga untuk membantu si BMS nya nggak ke-trigger. Nah, ini kita coba cek ya, apakah seberapa besar sih ya voltase dan ampernya dipakai di motornya. Oke, ini udah aku pasang ke body ya, biar agar lebih aman, tidak dipegang tangan langsung ke motor. Ini sudah aku rangkai juga untuk pengecekan voltase dan ampernya. Ini kabel kuning udah terpasang di positif powernya. Oke, kita hidupkan dulu untuk alat voltase ampere meternya. Ini voltase udah menunjukkan di angka 3,8. Nah, kita sambungkan dulu ya untuk powernya. Ini juga switchnya udah aku ganti, yang tadi kayak nggak ini sih, nggak pas, nggak oke gitu. Ini kita hidupin. Nah, itu ampernya ngelonjak di awal sampai 4 ampere ya, tapi nggak ngelebihi 5 ampere, ngelebihi spesifikasi dari PWM nya. Ini kita bisa lihat tanpa beban dia di 2,39, di 2,5 gitu ya untuk arusnya. Nah, kita coba untuk kena beban. Ini kita coba ngamplas ya, seberapa ini ya maksimalnya. Tuh, ketika kena beban pun dia nggak sampai ngelonjak banget, mentok itu 5,1. Itu pun ku tekan banget ya, itu ku tekan banget baru dapat 5,1. Jadi untuk masalah arusnya, untuk BMS dan PWM nya masih aman ya, di bawah spesifikasi. Ini aku udah beli dioda 1N5408, dia sampai 3 ampere ya handle arusnya. Kita akan pasang secara paralel di output PWM nya tadi. Nah, tujuannya adalah dia dipasang untuk flyback ya, jadi ketika ada arus balik dari motor itu nggak balik ke PWM nya. Nah, tujuannya adalah ya itu, agar si BMS nya itu tidak ke trigger protect-nya, jadi nggak di cut off. Mari kita rakit dulu ya.
Oh ya, untuk pemasangannya ini kutub katoda dari dioda itu ke positif motor ya, terus anodanya di negatif gitu. Oke, kita coba ya, tegangannya 8 volt. Nah, voltasenya 0 ya teman-teman, jadi voltasenya ngedrop. Itu sepertinya BMS nya udah nge-cut off duluan, dan ternyata menggunakan flyback juga masih belum bisa nge-solve problem dari BMS nya itu. Ya kita ini aja ya, ganti aja kita tanpa BMS. Dan karena aku cuman punya BMS 2S ini aja, jadi kita sementara pakai satu baterai dulu. Oke, ini dia udah kurangkai satu baterai di PWM nya. Nah, elko nya udah aku tetap pakai yang tadi. Lalu kita coba hidupkan dulu aja. Nah, si baterainya ini tegangannya 3,7 volt. Sebenarnya si PWM ini butuh 4,5 sampai 35 volt untuk tegangan kerjanya. Ya, kita lihat ini. Kita putar juga nggak ngaruh ya. Ya karena ada untuk MOSFET mungkin masih bekerja ya. MOSFET-nya masih bisa kerja di 3 volt. Tapi untuk rangkaian lainnya, komponen lainnya itu nggak bisa ya. Kita udah coba putar-putar juga sama. Oke, jadi untuk satu baterai kita tanpa PWM aja ya. Ini kita coba untuk mengebor ya, satu baterai dan langsung ke baterai, cuman pakai switch saja ya, on off. Ini sampai hangus gitu. Ini masih aman ya, itu hangus dari kayunya karena mata bornya nggak sesuai. Ini udah oke, berarti kita bisa lanjut ke custom design drillnya. Di sini aku udah ngedesain pakai aplikasi Fusion 360 ya. Ini dia ada 3 lubang. Yang lubang atas itu untuk rangkaian pendukung ya, terus yang rangkaian bawah lubang 2 itu buat baterai ya. Karena kita pakai satu baterai, jadi 2 lubang yang bawah itu satu untuk ke motor, satu untuk cadangan aja. Oke, karena bodinya udah jadi, mari kita pasang ke bodi yang baru. Tapi sebelum itu, ini aku desain untuk nge-replace bagian bawah dari motornya ya. Nah, kita perlu potong di bagian sini ya, di garis-garis itu. Tapi sebelum itu kita perlu bikin ini ya, rumah untuk si switchnya ini. Nah, ini udah aku lubangin untuk desain body yang awal. Jadi kita ini kayak masih bikin prototipe gitu ya. Untuk desainnya masih bertahap. Oke, holder switchnya udah jadi. Ini kita coba pasang. Oke, udah pas ya. Lalu untuk hiasannya juga ini harusnya udah muat. Oke, kita coba aja ya. Nanti itu nempelnya di cover belakang ya, seperti ini jadinya. Oke, karena
kita belum potong ya, kita potong dulu, ukur dulu. Oke, kita di garis pertama ya, kita potong. Oke, sudah terpotong. Oke, ini sudah terpasang untuk holder baterainya. Ini untuk kutub positif ya. Nanti kita pasang di bagian depan dekat switch. Ini kabelnya juga udah terpasang. Kita pasang di lubang bagian baterai. Baterai untuk ke motor ya, bukan baterai cadangan. Nah, pemasangannya nanti seperti ini. Ada lubangnya untuk penahan holder dari baterai positif ini. Oke, ini switchnya udah terpasang juga. Dia dari baterai positif, lalu dipasang kabel ke depan untuk ke motor. Jadi kita tinggal bikin belakang ya. Oke, ini belakang juga udah aku berikan kabel ya. Ini untuk sisi positif, jadi nanti kita bikin plat untuk yang di negatif ini, negatif baterainya ya. Oke, aku buatin dulu untuk di sini. Oke, sebelum kita pasang untuk motornya ke bodi dan pengkabelan, kita lihat ya. Ini kan kita pakai dioda flyback. Nah, dioda flyback ini harus ada ini protek dari terbaliknya polaritas dari baterai. Nah, kenapa gitu? Kalau kita pasangnya sampai terbalik, kalau panas dan terbakar. Jadi, yang perlu kita tambahkan adalah dioda di kutub positif agar ketika kita memasang baterai terbalik, agar arusnya tidak mengalir ke motor. Seperti itu. Jadi nggak sampai kena ini ya, nggak sampai flybacknya itu terbalik. Oke, mari kita rakit untuk rangkaian flyback dan protektor diodanya.
Oke, rangkaian sudah jadi, kita tes dulu ya. Ini udah bisa, udah hidup, udah sesuai. Kita coba mati hidupin. Oke, dah kita ke tahap pemasangan. Ya, ini sudah jadi. Kita coba pasang ya baterai utama. Ini baterai cadangan. Kita pasang dulu tutupnya. Oke, jangan lupa untuk dibaut juga ya. Oke, ini sudah bekerja. Ini agak kurang rapat, kencengin lagi. Oke, dah. Ini udah siap pakai. Kita coba ngebor ya. Ini agak licin karena permukaannya memang licin ya, plastik. Apalagi bulat. Nah, ini bisa lubang ya, bisa berlubang ya, tanpa macet. Jadi udah oke. Dan aku akan desain sebuah standnya juga. Oh, bukan stand ya, kayak pengait untuk di tembok. Jadi mari kita lihat ya, pengaitnya untuk di tembok ini udah jadi ya. Ini pemasangannya juga mudah, untuk keluarinnya dan juga mudah. So ya, untuk tambahan ini aku udah ngefinal desainnya ya, udah final. Jadi untuk lubang, untuk ukuran juga itu udah sesuai ya. Tadi tutupnya ternyata agak kurang lebar, jadi agak susah nutup belakangnya. Itu udah aku benerin. Ini semua part-partnya udah lengkap ya, termasuk pengait juga. Dan jika kalian ingin order udah include sama isinya dan lain-lainnya, itu bisa juga, atau casingnya aja juga bisa. Kalau udah tinggal pasang juga bisa juga ya. Jadi kalian tinggal potong drillnya, kemudian tinggal pasang ininya, kabel ke motornya aja gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Untuk ordernya aku cantumkan linknya di deskripsi ya, atau di channelku bisa dilihat. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk dapat update-update yang terbaru.